Kemudian khiyar yang terakhir. Khiyar karena perselisihan mengenai harga. Kata Ibnu Qudamah, wa in ikhtalafa al-bayyi'ani fi qadri tsaman tahalafa. Wa likulli wahidin minhuma al-fasxu illa ayarda sahibuhu. Iya. Kata beliau, apabila dua orang yang melakukan transaksi berselisih dalam kadar harga, ya, tahalafa, maka keduanya saling bersumpah. Si A berkata, ya, pembeli berkata, wah ini kamu tadi bilang harganya 100.000. Ya, si penjual bilang, tidak, kamu salah dengar. Ya, dari tadi saya bilang harganya 150.000. Ya. Enggak, pembeli bilang enggak, 100.000 Bapak bilang tadi. Si penjual bilang, tidak, itu salah, yang 100.000 barang ini. Adapun ini 150.000. Ya. Berselisih ya dalam masalah apa? Masalah harga. Nah, maka dalam hal yang seperti ini, kata Ibnu Qudamah, kalau ingin dipastikan siapa yang benarnya tahalafa, keduanya bersumpah. Ya, kalau misalnya dikatakan kepada si pembeli, berani kamu bersumpah bahwa saya berkata begitu tadi? Iya, kata si pembeli, saya bersumpah kamu tadi berkata seperti itu. Maka dijadikan hal tersebut ya kembali kepada ucapan siapa? Ucapan si pembeli. Ya. Jelas ya, sisa si penjual di sini apakah dia boleh rujuk atau tidak, ini kembali ke dalam masalah yang sudah berlalu. Dia ternyata keliru dalam memberikan harga. Jelas ya. Tapi kalau keduanya ngotot, saya benar, keduanya bersumpah. Nah ini, di sini boleh dipasah. Setiap dari keduanya boleh membatalkan apa? Membatalkan barangnya. Nah, dalam kejadian yang seperti ini banyak ya bentuknya. Sebab kadang terjadi perselisihan dalam masalah harganya. Kadang terjadi perselisihan dalam masalah bentuk akadnya. Kadang terjadi perselisihan dalam bentuk berapa lama dicicilnya. Yang satu berkata ini, kamu bilang dicicil sampai setahun. Si penjual berkata tidak. Saya bilang dari awal dicicil setengah tahun saja. Ya. Dan kadang berselisih dalam bentuk barangnya. Kadang berselisih dalam bentuk penyerahannya. Kadang berselisih dalam bentuk syaratnya. Dan selainnya ya. Jadi kalau terjadi perselisihan-perselisihan yang seperti ini. Andai kata keduanya sudah saling bersumpah. Maka di sini terdapat khiyar. Baik. Iya. Ini yang disebut dengan nama khiyar. Karena perselisihan mengenai harga. Baik. Selesai sudah ya pembahasan tentang khiyar. Setelah membahas tentang khiyar, penulis berpindah menjelaskan tentang apa? Pembahasan salam. Ya, dan pembahasan khiyar ini banyak banyak bentuknya di masa ini ya. Nah, ada hal-hal yang disyaratkan tidak benar pensyaratan-pensyaratannya. Seperti sebagian barang, sebagian toko kalau dititipi barang, ya sudah barang ini saya beli kalau laku saja. Kalau tidak laku dikembalikan. Ini boleh atau tidak? Ini tidak boleh ya. Sebab jual beli itu kepemilikan. Sudah berpindah kepemilikan. Bagaimana dia syaratkan? Kalau sudah dibeli, ya sudah menjadi miliknya. Kalau tidak laku dia balikkan lagi menjadi milik si penjual. Ini bertentangan dengan apa? Konsekuensi akad. Jadi kalau dia tidak ingin dikatakan pembeli, ya maka dia menjadi wakil saja. Wakil menjualkan. Ada orang datang membawa barang. Dan ini sering ya. Dia bawa barang ke toko misalnya. Ini barang saya. Harganya sekian. Kata pemilik toko, saya tidak jamin barang ini laku. Kalau mau dititip, tidak ada masalah. Saya ambil keuntungan saja, titipan. Jadi kapan tidak laku, barang memang bukan milik dia. Milik siapa? Milik orang yang menitip. Tapi kalau misalnya dibawakan susu, ya, ke tokonya. Nah ini susu berapa jumlahnya? 10 biji. Harganya berapa? Ya setiap biji 10.000, harganya 100.000. Baik, saya bayar 100.000 semuanya sekarang lunas. Tapi kalau misalnya tidak laku, dikembalikan lagi. Nah, ini tidak boleh ya. Sebab jual beli konsekuensinya harus lepas sudah. Barang begitu dilepas,
sudah merupakan tanggung jawab pembeli, bukan lagi tanggung jawabnya penjual. Mau laku tidak laku itu urusannya si pembeli, bukan urusan penjual. Ketika disyaratkan kalau tidak laku balik lagi, ini tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Dan ini sering terjadi, khususnya pada barang-barang yang disimpan hanya beberapa lama saja. Seperti telur, ikan, susu, atau yang semisal dengan itu. Ini sering terjadi pensyaratannya. Ini syarat tidak diperbolehkan. Demikian pula kalau dia misalnya cicil, menyewa. Ya. Kemudian kalau terlambat membayar sewaan, dikenakan denda. Ini juga tidak diperbolehkan. Ini syarat yang tidak benar. Ya, dan itu bentuk dari riba. Baik. Jelas ya? Yang jelas kalau kita sudah pahami kaidah tentang khiyar ini, dan kita periksa dari banyak transaksi di masa sekarang, kita akan ketemukan ya banyak hal yang menyelisihi kaidah seputar masalah khiyar. Kemudian penulis berpindah menjelaskan tentang babus salam.